Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang hebat. Jadi kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang bisa tebak? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Yuk kita lihat KD-nya. Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah KD tentang pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada sebuah cerita yang akan Ibu ceritakan kepada kalian semua di rumah, supaya bisa mengantarkan kalian belajar kejujuran ini dengan sebuah cerita dongeng yang sangat keren. Oke? Judulnya adalah Seorang Pemuda dan Apel. Dan buah apel, begitu ya. Oke. Jadi anak-anak, kisah ini pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda bernama Sabit. Nah, Sabit ini adalah seorang pemuda yang sederhana, tapi subhanallah, masya Allah, soleh dan jujurnya luar biasa. Nah, suatu hari Sabit ini pergi ke pinggir sungai. Jadi dia sedang berjalan di pinggir sungai, begitu. Tapi tiba-tiba ini Sabit itu merasa lapar yang sangat lapar. Dan di tengah-tengah lapar itu tiba-tiba ada sebuah apel. Yuk kita lihat Bu Guru punya apa di sini. Tada, anggaplah ini apel. Sebuah apel yang tiba-tiba lewat di pinggir sungai. Di tengah-tengah sungai, mengikuti aliran air. Lalu tanpa pikir panjang, Sabit terus mengambil apelnya. Tanpa dia berpikir, apelnya langsung dia ambil. Terus karena dia lapar, dia langsung makan apel. Makan ya, apelnya dia makan. Hanya sisa setengah apel. Ya, anggap saja ini sisa, sudah digigit ya. Setelah Sabit menggigit apelnya, dia itu baru teringat, apel milik siapa ini yang aku makan? Kemudian Sabit itu berpikir karena Sabit ini adalah orang yang soleh, terus kemudian dia adalah pemuda yang jujur. Kemudian Sabit menyelusuri sungai. Kalau menyelusuri berarti naik ya, manjat ke atas, mencari sungai, mencari tempat asal di mana apel ini berada. Kemudian sampailah Sabit di sebuah pinggir sungai. Di situ ada perkebunan apel. Kemudian Sabit ini mencari siapakah sih pemilik dari apel ini. Nah, dia bertemu dengan salah seorang bapak-bapak yang sedang ada di perkebunan itu. Terus dia bertanya dan meminta izin dan keridhoannya untuk dia itu memakan apel ini, untuk memaafkan Sabit karena sudah memakan apel ini. Nah, terus bertanyalah Sabit kepada bapak-bapak yang ada di perkebunan ini. Wahai hamba Allah, apakah engkau pemilik dari kebun ini? Oh, bukan, saya bukanlah pemilik dari kebun ini, wahai anak muda. Terus kemudian Sabit menanyakan, siapakah pemilik kebun ini? Lalu si bapak-bapak ini pun menjawab, Sabit lupa dan Nah, lalu si bapak-bapak ini menjawab, wahai anak muda, pemilik dari perkebunan apel ini, rumah tinggalnya terletak jauh sekitar 8 mil dari perkebunan ini. Sabit dengan rasa bersalahnya, terus dia mencari terus rumah pemilik dari kebun apel ini. Kemudian setelah berjalan sepanjang 5 km, Sabit kemudian menemukan ada sebuah rumah, dan ini adalah rumahnya pemilik kebun. Dan mengetok salam dong untuk pintu. Assalamualaikum. Tapi Sabit nggak kayak gitu ya. Assalamualaikum. Kemudian di
dibuka pintunya. Waalaikumsalam. Kakek. Oleh seorang tua renta. Jadi ini pemiliknya sudah tua begitu ya. Udah kakek-kakek lah. Apakah benar ini rumah dari pemilik perkebunan apel yang ada di sana? Terus kemudian bapaknya menjawab, iya betul, ini adalah rumahku. Begitu. Apakah engkau sudi memaafkan aku karena aku telah memakan apel ini hingga setengah? Tahu nggak bapak-bapaknya jawab apa? Terus bapak-bapaknya menjawab, aku tidak memaafkanmu. Hanya karena apel sampai tidak dimaafkan. Gitu ya, kok bisa ya? Yuk kita lanjut. Setelah bapak-bapaknya berkata seperti itu, setelah si pemilik ini berkata seperti itu, kemudian Sabit menanyakan, sekiranya apa yang dapat aku lakukan, semoga engkau memaafkan aku. Apa yang dapat aku lakukan agar engkau memaafkan aku? Kemudian bapak-bapak ini mengatakan bahwa aku akan memaafkanmu, tapi aku akan mengajukan sebuah persyaratan. Jadi Sabit ini akan dimaafkan, tapi kalau ada persyaratannya ya. Apakah persyaratannya, wahai hamba Allah? Sabit kemudian bertanya seperti itu, dan si bapak menjawab, syaratnya adalah engkau harus menikahi putriku. Bayangkan, hanya karena satu buah apel, kemudian Sabit diperintahkan untuk menikahi putrinya. Kemudian Sabit ini dengan dia gemetar dan dia ketakutan gitu ya. Terus dia mengatakan, kalau sekiranya itu menjadi persyaratanmu, aku akan menerimanya asal engkau memaafkan aku. Dan kemudian bapak ini menjawab, ketahuilah wahai anak muda, putriku ini adalah wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Lengkap banget ya, buta, tuli, bisu, lumpuh. Udah segitu. Kemudian Sabit ini heran, dan apakah benar aku akan dinikahkan dengan wanita yang bisu, tuli, buta, dan lumpuh? Tetapi karena Sabit ini adalah pemuda yang jujur, terus dia adalah pemuda yang soleh, dia adalah pemuda yang bertanggung jawab tentunya, maka Sabit kemudian mengiyakan persyaratan tersebut. Kemudian sore hari dilakukanlah pernikahan. Jadi Sabit itu langsung dinikahkan oleh ayahnya si putri, ya langsung dinikahkan. Ba'da Isya, setelah pernikahan, Sabit ini akan memasuki kamar dari istrinya. Dari istri ya, karena sudah halal kan, udah nikah, makanya boleh masuk kamar. Kalau yang belum halal jangan, ingat ya. Nah setelah dia ini memasuki kamar, betapa terkejutnya Sabit setelah dia mengucapkan salam, tok 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 tok, assalamualaikum. Dan Sabit ini terkejut ketika salamnya ini dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, oleh seorang perempuan yang lemah lembut dan halus tutur katanya. Nah kemudian Sabit ini heran, apakah aku salah masuk kamar? Karena kata mertuaku, istriku itu adalah seorang yang buta, yang tuli, dan dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa berjalan. Nah setelah itu kemudian bertanyalah Sabit, apa aku salah masuk kamar? Pada istrinya, tidak, wahai suamiku, engkau tidak salah masuk kamar. Tapi kata ayahmu, engkau tuli. Memang benar apa yang ayahku katakan, bahwasanya aku tidak pernah mendengar suatu hal yang buruk pun kecuali hanya mendengarkan asma-asma Allah. Tapi kata ayahmu, engkau buta. Sesungguhnya ayahku itu benar, bahwasanya aku tidak pernah melihat kedoliman gimana pun. Alah lupa. Bahwa aku tidak pernah melihat kedoliman dan keburukan. Tapi kata ayahmu, engkau lumpuh. Memang benar apa yang ayahku katakan, karena aku insya Allah tidak pernah melangkah ke jalan yang buruk kecuali jalan yang diridhai oleh Allah. Nah anak-anak, itu dia tadi kisah yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Nah untuk selanjutnya kita ganti skin dulu. Ibu mau duduk. Kok ada kursi? Sulap ya. Jadi ibu juga ada sulap lagi. Tarang, ada materi. Nah dari cerita tadi anak-anak, coba ibu mau tanya, kalian sudah tahu dong apa itu jujur? Ayo jawab di kolom komentar. Harus komen ya, kolom komentar. Kalian harus meresum apa itu jujur, bagaimana materi dan dongeng hari ini. Jangan lupa dikumpulkan. Oke? Nah
Jadi anak-anakku semua, di sini ada materi. Jujur itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, sikap kita real, begitu apa adanya. Itu namanya jujur, apa adanya. Gitu. Dan jujur itu juga tidak hanya tentang bagaimana kita harus bersikap, tapi bagaimana kita harus bertindak seadanya saja. Kalian berangkat sekolah, di rumah adanya sepatu yang hitam, ya udah pakai hitam aja, nggak usah beli warna pink. Itu namanya jujur. Nah anak-anak, ibu akan membaca ya. Jadi ada keutamaan perilaku jujur. Apa aja? Ayo, ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi yang pertama, kalian itu kalau jujur akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian akan dipermudah jalannya ke surga. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah tentunya. Dan yang keempat, mereka yang punya sifat jujur nih di dalam diri dan hatinya itu akan terhindar dari sifat tercela. Jadi nggak ada tuh, aku nggak mau main sama kamu karena kamu suka bohong. Nggak ada yang kayak gitu. Oke? Terus ada nggak sih Bu Guru ayat yang menjelaskan tentang jujur ini? Ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Kalian bisa cari di Al-Quran, Bu Guru akan meresumkan artinya. Oke? Jadi di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 23 dan 24, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang telah menepati janji mereka nih kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Jadinya ada juga yang nggak menepati janji dan ada juga yang menepati janji kepada Allah. Gitu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah akan mengampuni setiap orang yang bertaubat dan jujur kepada Allah. Gitu ya. Oke. Next. Jujur itu ke siapa aja sih Bu Guru? Kan tanya gitu ya. Jujur itu pertama kalian harus jujur kepada diri sendiri. Apa sih itu jujur kepada diri sendiri? Jadi kamu itu harus ingat kalau kamu harus mengenal dirimu dengan baik. Jujurlah kepada dirimu. Belilah apa yang memang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Terus jujur kepada setiap orang yang kamu temui. Setiap orang yang akan kamu bersamai dalam jangka waktu yang sebentar ataupun lama. Karena jujur itu akan mencerminkan siapa diri kamu. Gitu. Apa sih manfaatnya jujur Bu Guru? Manfaatnya jujur itu sangat banyak loh anak-anak. Yang pertama nih, kalian akan memperoleh ketenangan hati. Jadi kalau kalian terbiasa jujur, hati kalian itu akan tenang. Akan tenang, tidak akan merasa tidak enak dengan orang lain, tidak akan punya rasa bersalah dengan orang lain karena kalian tidak jujur dan membohonginya. Terus yang kedua, memperoleh derajat yang tinggi. Sama Allah nanti dikasih derajat yang tinggi. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Tuh ya. Apa sih itu munafik? Aduh, guru jadi ingat mau nyanyi, tapi gimana lupa lagunya. Apabila engkau berjanji selalu engkau ingkari, apabila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, ya harap maklum. Oke? Next. Nah Zuri, kalian juga bisa membiasakan apa itu jujur. Udah selesai. Kalian juga akan belajar membiasakan jujur. Yang pertama di sekolah, belajar membiasakan jujur di sekolah dengan cara satu, pakailah pakaian yang memang kamu punya di rumah. Untuk seragam ya, seragam karena kalian dikasih seragam gitu. Dan untuk sepatu, kalian pakailah sepatu standar hitam dan sebagainya. Bawa bekal sendiri, jangan mengambil bekal orang lain. Gunakan uang sakumu sendiri, jangan minta kepada orang lain. Oke? Nah, terus juga jujur kepada teman kalian harus jujur. Kalian harus jujur ketika masuk sekolah, itu harus masuk sekolah, ke sekolahan, bukan ke tempat PS. Oke? Dan selanjutnya adalah di rumah. Ketika di rumah kalian harus jujur kepada orang tua kalian. Bu, saya habis ekstra. Tapi kalau kalian nggak ada ekstra di sekolah, pulanglah sih, gitu ya. Pulang lebih cepat ke rumah. Dengan begitu kalian menghargai orang tua kalian
terakhir adalah jujur di masyarakat. Jika kalian tergabung ke dalam organisasi masyarakat begitu, maka kalian harus jujur dalam menjalankan amanah yang ada. Misalnya dipegang disuruh untuk memegang keuangan, kalian harus jelas pengeluarannya, pemasukannya, dan lain sebagainya. Harus bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, segitu aja anak-anakku yang keren dan hebat, soleh-soleha, pertemuan pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Dan semoga, ibu berharap semoga kalian semua dapat menjadi pribadi yang jujur dan juga dapat dipercaya oleh orang lain. Jangan lupa tinggalkan jejak dan absen di kolom komentar di bawah ini, dan resum ya. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi, siang, sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi